Pintar bisa bertahan. Selamat Biasanya kan tidur. pagi, Bertahan Bu lagi. Susanti Maria. Selamat pagi, Pak Ahmad. Ketemu lagi ya. Ya, Eh, senang bertemu dengan Pak Ahmad. ya, terima kasih. Oke, Bu Susanti, pada kesempatan kali ini saya akan mensupervisi Bu Susanti kaitannya dengan kegiatan coachingnya. Ya, Nah, betul. nanti akan lebih banyak saya di belakang. Nah, nanti Bu Susanti dengan coachingnya. Oke, Bu Susanti, kira-kira dalam kegiatan supervisi kali ini apa yang ingin Bu Susanti kembangkan atau ingin diberi masukan di bagian sisi mana? Kalau boleh tahu, terima kasih. Saya bagian identifikasi, Pak. Bagaimana saya mencari apa kalimat-kalimat yang bagus untuk bertanya dan mengembangkan coach saya. Oh ya, bagian identifikasi ya. Nah, mencari kata yang baik apa? Istilahnya kata kunci. Kata kunci nah, itu. Oh Ya, iya iya iya. lalu menjadi pertanyaan yang baik. Itu aja. Oh ya, terima kasih. Nanti silakan nanti saya ke belakang akan mengamati dari jauh. Silakan untuk Bu Susanti dengan coachingnya untuk melakukan kegiatan coaching hari ini. Oke Bu Santi, demikian akan saya amati sesuai dengan permintaan dari Bu Susanti kaitannya dengan bagaimana cara membuat atau memberi pertanyaan dan identifikasi yang pas. Oke, silahkan Bu Susanti untuk melaksanakan coachingnya. Ya, terima kasih. Pagi Pak Eri. Selamat pagi, Bu. Senang bertemu dengan Anda hari ini. Iya, Sehat ya Pak? alhamdulillah. Alhamdulillah sehat, Bu. Ya, sehat, bahagia, sejahtera. Ya, Gimana nih Pak, amin. pagi ini sudah melaksanakan tugas ya Pak ya? Ya, Sedang sudah, Bu. istirahat. Ya, Ojek. ini mengikuti kegiatan pembekalan. Ya, kita ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Boleh? Untuk 10 menit ini ke depan. Gini nih Pak, kita sudah bertemu sekian kali. Nah, apa nih yang Bapak ingin apa tujuan kita untuk mengembangkan diri, apa nih yang perlu kita obrolkan hari ini? Ya, kaitannya dengan pembekalan, Bu, ini karena Oh. saya ini kan ikut dalam calon pengajar praktek dan untuk kesempatan ini pembekalan sudah sudah di hari ke-12 Ya. selama 15 hari rencananya. Ya, ini kan butuh butuh sesuatu hal yang perlu disiapkan juga. Betul. Kita bertahan sampai 12 dan nanti mudah-mudahan sampai ke 15 harinya ini dalam keadaan sehat dan bisa mengikuti dengan baik. Alhamdulillah ya Pak ya. Oh, Ya, jadi selama 12 hari ini Bapak menemukan apa ya. yang sudah didapat dari Bapak 12 hari ini? Ya, ini sebenarnya kan banyak hal baru yang bisa saya temukan dalam kegiatan pembekalan ini karena berbeda dengan kegiatan-kegiatan yang lalu. Karena mungkin materinya ada hal yang baru banyak begini. Dan selain itu juga ada mungkin hambatan-hambatan juga Bu yang terjadi yang menjadi kendala dalam kegiatan ini. Seperti itu, Bu. Oh ya, berbeda. Katanya berbeda ya Pak ya dengan kegiatan yang lalu dengan sekarang yang dipelajari. Apa Pak bedanya Pak? Ya, untuk kegiatan ini mungkin kalau biasanya pembekalan itu dengan kita harus datang ke hotel, jadi kita bisa melihat instrukturnya dengan jelas, bisa melihat teman-teman kita, bisa bercanda dengan teman-teman kita dengan leluasa, kita bisa makan bersama, minum Ya, bersama, tapi dalam kegiatan pembekalan ini kita sifatnya daring, sehingga dari walaupun ya tetap berbedalah dengan tatap muka langsung, sehingga sebenarnya lebih baik kalau tatap muka langsung, tapi alhamdulillah ini karena jaringannya juga baik semua, kita bisa bisa mengikuti dengan lancar juga. oh, 12 hari ini ya tidak pernah terkena masalah jaringan ya Pak ya?
Ah, alhamdulillah ya, Pak. Nah, apalagi Pak yang berbeda, Pak? Selain selain bertatap muka langsung gitu, apa dengan bertatap muka langsung itu lebih baik, lebih nyaman atau gimana? Ya, kaitannya dengan bertatap muka langsung itu juga lebih nyaman juga karena kita bisa lebih jelas paling dalam berkomunikasi akan lebih jelas. Jadi tidak apa nggih, kalau ini kan hambatan-hambatan kan banyak Bu, kaitannya dengan internet, nanti Mmm, kadang sinyal hilang, kemudian waktu juga kita, tidak bisa fokus 100% karena kita punya keluarga, kita punya katakanlah di sekolah itu juga kita bertanggung jawab dengan siswa walaupun sudah diberikan tugas full, tapi kalau pelaksanaannya di sekolah juga kita pada waktu istirahat kita harus menghampiri siswa-siswa kita. Kemudian nanti di rumah ini karena pembelajaran dalam pembekalan ini sampai sore, kadang ada yang sampai jam 5 jam 4 mungkin ada yang setengah 8. Nah, ini kan juga, kita harus bagaimana caranya agar, semuanya itu bisa berjalan. Nah, ini kan kita tetap walaupun disuruh fokus, tetap tidak bisa karena ada beberapa kegiatan yang harus dilakukan secara bersama, seperti ya itu. ya, kendala teknis ya, Bapak, ya? Ya, Kadang-kadang ya kendala teknis ya karena kita, berada di situasi, tidak tidak full di situ, tidak bisa fokus karena kita betul. juga terkendala, karena menjalankan tugas ya, Pak, ya, di keluarga, di Ya, sekolah gitu. Karena kita ada di situ mau nggak mau tetap harus ikut ya, Pak, ya. Ah, yang ya. berbeda apa lagi, Pak? Tadi Bapak mengatakan, berbeda kalau di diklat ini, apa, di pembelajaran, apa ini, sekarang ini dengan sebelumnya, apalagi Pak yang berbeda selain teknis? Ya, ini berarti masuk ke materi ya, Bu. Jadi ada hal-hal Boleh? yang baru yang mungkin, berkembang di dalam dunia pendidikan selama ini terkait dengan, filosofi dari Ki Hajar Dewantara yang mungkin dahulunya belum, kita apa nggih, belum digembur-gemburkan lah, belum kaitannya dengan, eee, tabula rasa. Ini biasanya kalau dulu itu pemahaman kita, anak itu sebagai kertas yang putih, jadi belum ada tulisan, tapi ternyata, anak itu sebenarnya sudah ada, goresan dari tulisan itu. Jadi kita sebagai seorang pendidik itu, berusaha untuk menebalkan, jadi tidak membuat tulisan atau gambar yang baru, tapi kita itu diharapkan hanya bisa menebalkan saja. Jadi apa yang sudah ada dalam diri anak, itu bekal anak, itu bakat anak dan itu, tinggal kita bagaimana, bisa mengembangkan. Nah, itu yang menjadi tantangan untuk kita. Kalau dulu itu tidak menjadi tantangan, tapi kalau saat ini itu merupakan tantangan untuk kita juga, karena kita harus bisa mengetahui iki anak iki seperti apa ta. Misalkan analogi, dari petani itu juga jadi benih itu anak bermacam-macam. Ada yang padi, ada yang mungkin, kedelai, ada yang jagung. Nah, ini kita harus tahu, nek padi itu ya paling tidak kita siapkan lahannya yang ada airnya banyak. Tapi kalau kedelai ya jangan. Nah, seperti ini. Jadi ini kita harus bisa tantangan kita lah. Kita harus bisa mengetahui karakter anak, kemudian anak itu seperti apa toh benihnya, itu baru yang kita kembangkan yang apa toh, itu seperti itu Bu, Ya kaitannya. ya, ternyata Bapak sudah banyak memahami ya, perubahan paradigma pendidikan saat ini ya, Ya, dari mulai sedikit-sedikit. kodrat alam sampai ke Ya, benih padi, sudah ngelotok nih gitu ya. Ya, berkaitan dengan itu Bapak, apa nih kira-kira gagasan Bapak untuk ya. mewujudkan apa yang sekarang sudah, ada di bayangan Bapak, apa ya gagasan Bapak, Pak Eri ini Ya untuk terima kasih selanjutnya? Bu, untuk mewujudkan mungkin ya kita harus, berlatih untuk bisa, mendampingi anak-anak didik kita dengan maksimal. Jadi, kita menerapkan materi hal-hal baru yang kita dapat selama pembekalan ini dan akan kita jadikan nanti,
mendampingi anak-anak kita ini jangan sampai nanti banyak yang tidak tidak sesuai. Jadi ya kita berusaha semaksimal mungkin untuk mendidik anak-anak dengan baik. Mungkin seperti itu, Bu. Berusaha melatih ya, berusaha untuk mendidik. Apa nih kira-kira usaha Bapak nih yang mau dimulai? Ya, kaitannya yang usaha yang mau dimulai ini juga terkait dengan membebaskan anak. Jadi anak itu kita beri kebebasan tersendiri, tapi dalam artian bebas itu ora rusak karepe dhewe, tapi bebas itu juga ada hal-hal yang perlu kita kita kerucutkan. Jadi anak itu bebas tapi tanggung jawab seperti itu. Jadi Bebas. di sisi lain anak itu sudah senang diberi kebebasan, tapi anak itu melaksanakan dengan tanggung jawab juga. Seperti itu. Hmm. Kriteria apa Pak yang eh, bisa mengatakan bahwa Bapak nanti apa ya hasilnya itu loh, kriteria yang dihasilkan nanti seperti apa menurut Bapak? Kalau Ya, Bapak sudah berusaha melaksanakan itu kan kita juga punya pedoman kriteria. Apa nih kira-kira kriterianya? ya paling tidak kalau saya secara gambaran secara umum berhasil itu ya kriterianya anak bisa mengikuti untuk kegiatan akademik dan juga kegiatan non akademiknya. Jadi anak dua-duanya itu bisa dilakukan dengan maksimal oleh anak tersebut. Mungkin akademik itu ya nanti bervariasi, kadang anak yang suka IPA, kadang suka sing matematika, ada yang bahasa Indonesia, dan kemudian untuk yang non akademik ekstrakurikuler ada yang senang basket, senang voli, karate, dan mungkin yang lainnya masih banyak sekali. Jadi berusaha kita maksimalkan eh, karakter anak-anak itu dan kemampuan anak-anak juga kita sesuaikan. Jadi tidak begitu kita paksakan. Jadi yang kita lihat itu oh anak iki baik iki. Oh anak ini itu eh, pintar yang ini, kemudian suka yang ini, seperti itu. Jadi yang kita sampaikan jangan yang tidak baik, kita sampaikan saja yang baik-baik. Seperti Oh, itu. ya. Kita belajar ya Pak ya untuk Ya. cermat dalam melihat kemampuan anak. Tadi Bapak mengatakan bahwa kita juga punya tantangan nih dalam melaksanakan kegiatan ini, dalam melaksanakan apa ya paradigma pendidikan yang baru ini. Apa kalau boleh tahu apa tantangannya Bapak? Ya, tantangannya ya dengan hal itu ya kita harus kita harus bisa berkomunikasi juga dengan pihak-pihak terkait, kepala sekolah, kadang kita juga harus berkomunikasi dengan POT, jadi kita harus komunikasi dengan komite sehingga dengan kita ada komunikasi nanti tidak akan terjalin miskomunikasi sehingga apa yang kita harapkan itu bisa sesuai sehingga kita tidak jalan dengan sendiri, itu tantangannya juga kita harus bisa komunikasi dengan baik dengan pihak-pihak Hmm. yang terkait, itu. Komunikasi, Ya. komunikasi ya Pak ya, itu memang penting sekali sekarang itu kita berkomunikasi dengan semua orang, rekan-rekan sejawat terutama untuk menciptakan pendidikan yang lebih baik. Masih ada Pak tantangannya? Ya, untuk Ada tantangan lagi. juga ke peserta didik juga, Bu, ke Oh, peserta anak-anak. didik. Iya, karena Ah, anak-anak ini juga harus karena berbeda tadi yang saya sampaikan tadi itu merupakan tantangan saya juga. Iya, jadi hmm, kita tetap harus bisa mengetahui dari bakat minat anak juga. hmm. Baik Pak, eh Bapak sudah apa ya sudah merencanakan, sudah ada gagasan, sudah perso tantangannya apa gitu. Nah, sekarang kira-kira setelah nanti Bapak melaksanakan ini apa nih yang mau disiapkan oleh Bapak awal mula supaya apa yang apa ya sudah ada di angan-angan itu bisa terlaksana dengan baik. Apa nih Pak yang mau dilaksanakan oleh Bapak pertama kali? Ya, pertama kali juga harus komunikasi dulu dengan kepala Hmm, sekolah bahwa anak itu
apa ya, jadi tidak kertas putih tadi Bu kita Oh ya. sampaikan. Kemudian anak itu juga harus, diberitahu bahwa ada kebebasan tersendiri karena anak itu apa itu Bu, jadi kita mengajarkan pembelajaran yang berpusat pada anak. Jadi kita tidak terlalu memaksakan juga kepada anak, tapi anak tetap harus tanggung jawab dengan, pelajarannya, seperti itu. Setelah itu kepala sekolah sudah, kemudian kita melaksanakan sosialisasi lah paling tidak komunikasi dengan komite dengan POT juga sehingga apa yang kita lakukan itu nanti tidak ada kendala bila nanti ada komite POT yang katakanlah kurang setuju atau bagaimana ini nanti kita ajak komunikasi dulu kalau anak itu diberi pengertian dan itu juga minta dukungan juga kepada POT dan komitenya. Jadi anak itu merasa bebas, merasa bisa apa ya, menginspirasi bakatnya itu sehingga nanti orang tua juga akan ikut campur sehingga tidak hanya di bidang non akademik tapi non akademik orang tua biar bisa berusaha oh ternyata anak ini suka poli ya wis tak lesnya poli tak ikutnya klub poli atau yang lain seperti itu jadi selain pembelajaran kepada anak tadi juga dari guru orang tua juga akan ikut terlibat juga sehingga hasilnya nanti ini anak akan lebih baik dari sebelum-sebelumnya itu rencana saya seperti itu. Oh ya. Bagus sekali Pak rencananya. Jadi Bapak sudah paham tentang semuanya, tentang paradigma pendidikan dengan pentingnya pendidikan itu untuk anak demi masa depan ya. Karena yang pendidikan itu sebenarnya kita apa ya, mengatur masa depan gitu. Bukan hasil kerja kita itu untuk masa depan, bukan untuk sekarang begitu. Kemudian Bapak juga sudah mempunyai rencana untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah, gitu ya Bapak ya. Ya, betul, Kemudian Bu. tentu Bapak kepala sekolah bukan? Bukan Bu, guru Oh, Bu, guru yang baik Bu. guru yang baik sama Iya, ya Pak ya. ya, Guru yang baik, mengajar kelas 6 Bu. Ya, ya ngajar sama sangat nih. senang sekali. Ya, Kelas 6 saya juga mengajar kelas 9 selalu di kelas tertua Pak. Dan ya, jadi sudah punya rencana yang baik, sudah ada angan-angan untuk melaksanakan berkomunikasi dengan kepala sekolah karena kita tentu kalau guru tuh nggak bisa ya Pak ya untuk langsung kita mengusi kan nggak bisa ya Pak ya ya. hanya kalau Paling bukan tidak ada pemberitahuan Bu. iya paling Mimi, kita hanya Mbak usul ya Pak Mimi. ya Ya, hanya usul terus cari mendapat dukungan tentu yang mempunyai kewenangan di sekolah itu. Kira-kira kapan Pak rencananya Pak mau dilaksanakan? Bapak menghubungi kepala sekolah? ya, ya mungkin untuk dilaksanakan ya paling semakin cepat semakin baik Bu. Mungkin setelah Oh, pembekalan ini nanti segera akan ditindaklanjuti. oh gitu. Baik Iya, Bapak, terima kasih sekali kalau saya bisa ikut menggarisbawahi tentu bahwa ini hasil dari apa namanya refleksi Bapak ya mestinya ya hasil dari ya refleksi Bu. Bapak bahwa Bapak sudah mempunyai gambaran tentang dunia pendidikan yang sekarang begitu kemudian Bapak juga sudah mengerti perbedaannya yang dulu dengan yang sekarang lalu kira-kira hasilnya kalau yang dulu itu seperti ini, kalau sekarang itu kita mengharapkan hasil anak yang lebih baik. Lalu juga Bapak punya gagasan, punya inspirasi, punya rencana yang sudah tentu disiapkan dengan baik. Nah, tinggal dan Bapak sudah perso siapa yang harus saya hubungi pendukungnya siapa, maka Bapak tinggal melaksanakan kapan untuk segera diwujudkan sehingga apa yang Bapak pikirkan ini bisa terwujud dan bisa menjadi kebaikan untuk semua apa yang kita dapatkan bisa memajukan dunia pendidikan. Begitu ya Bapak ya. Terima kasih sekali. Ada Ya Bu. yang bisa Ya, dibantu lagi. cukup Bu Mungkin sepertinya. Ya. mudah-mudahan apa yang apa bisa kita obrolkan hari ini, apa yang bisa saya sampaikan bisa cukup membantu Bapak untuk menguatkan rencana-rencana aksi Bapak. Ya, Ya. terima kasih Bu. Ya, terima kasih sekali Pak Eri. Senang sekali hari ini pertemuan kita hari ini. Terima kasih. Selamat bertugas kembali.
Oke, sama-sama. Ya, makasih Ya, Pak Eri. ya, terima kasih Bu Susanti, Maria, dan Pak Eri Ya, yang sudah melakukan proses coaching yang luar biasa. Saya dengarkan sangat bagus. Bu Susanti melakukan coaching juga dengan ceria, dengan kontak mata, dengan proses mendengarkan apa namanya presentnya itu, hadirnya itu bagus. Saya lihat juga sangat familiar dengan komunikasi dengan orang lain dan sebagainya, mengimbangi sekali. terima kasih. Eh, oke Bu Susanti, untuk dari yang Bu Susanti lakukan tadi itu kira-kira apa yang kelebihannya dari Bu Susanti yang sudah merasa cukup, dan apa kira-kira yang masih belum, kira-kira apa Bu Susanti menurut Bu Susanti sendiri? Oh ya, ya kalau kelebihannya apa ya? Saya cuma berusaha untuk bisa apa ya? Ada di sini gitu. Berusaha keras untuk bisa ada di sini. Ya, ya, ya. Karena saya termasuk tipe orang yang susah, mesti lari sana sini pikirannya kemana-mana. Itu saya berusaha keras hari ini. Kemudian kekurangannya mungkin ya ini tadi saya masih merasa sulit mencari kata kunci itu loh. Kemudian Mm-mm. mengembangkannya itu loh. Terus menggiring bagaimana si coach saya itu bisa mengungkapkan gagasan sesuai yang saya temukan di kata kunci. Tuh. Oh, iya, iya, iya. Supaya hasilnya dia, hasil refleksi dia itu menjadi kuat gitu. Jadi kuat. Nah, itu yang sulit buat saya. Tapi menurut saya tadi sudah bagus Bu, di akhir-akhirnya tadi sudah memberi garis bawah dan sebagainya. Tapi Ya. sejauh pengamatan saya, mohon maaf Bu Susanti, boleh saya memberikan apa istilahnya masukan sesuai dengan pengamatan saya tadi Bu. Ya, terima kasih sekali, senang sekali dengan senang hati. Oke Bu Susanti, tadi Bu Susanti tadi kan di awal pra supervisi ingin minta di apa istilahnya dikuatkan di kompetensi identifikasi Ya, betul, masalah tadi betul, itu. Nah, menurut saya betul. tadi itu sudah Bu Susanti sudah bagus Ya, menggiring pertanyaan tiap kata kunci, terus ditanya terus dan sebagainya. Itu termasuk kompetensi yang bagus menurut saya. ya, terima Hanya saja kasih. di proses coaching kali ini itu sudah disepakati apa Bu? Apa ini coaching yang reflektif, apa coaching yang dari awal perencanaan, apa yang evaluatif dan sebagainya. Sehingga nanti yang sebenarnya sudah bagus sekali, hanya di apa? Di closingnya saya merasa Ya, tadi itu coachnya Pak Eri itu kan ingin menyampaikan apa tadi itu, belum belum sempat menunjukkan, dia menyampaikan gagasannya apa, hanya kayak kegelisahan tentang 12 hari ini kan ya Bu, iya, 12 hari iya, ini. betul, betul. Nah, itu 12. saya giringnya, giringnya susah, giringnya susah gitu. Jadi dari kegelisahan di 12 hari ini, tapi kemudian karena Bu Susanti apa sangat luar biasa cara tanyanya, itu akhirnya Pak Eri menjawabnya apa-apa terus digiring terus jalan apa coba digali-gali terus sehingga melebar terus. Melebar terus sampai ke tadi itu. Nah, tapi ya nggak apa-apa, itu memang bagian dari kelebihan Bu Susanti. Hanya saja nanti kalau misalnya di tujuannya itu Pak Eri pengen merefleksikan tentang 12 hari ini dia ikut kegiatan. Nah, itu berarti kita giring ke arah yang 12 hari itu 12 hari itu. dari sampai ke sana. Sehingga Hmm, tidak terlalu melebar. Dari lebar. identifikasinya tadi pun sudah luar biasa cara bertanyanya di sana. Hanya karena terlalu Closingnya, lebar-lebar, karena melebar-lebar itu sehingga eh, closingnya, jadi closingnya nggak sama dengan tujuan berarti ya?
Di sana itu Bu, Oh, karena ya. melebar. Nah, menurut saya. Ya. Tapi nggak Oh, tahu kalau ya. si coachnya sendiri sudah puas dengan konsultasinya itu ya nggak masalah sih sebetulnya. Oh, ya. Tapi kalau Ya. tadi tak lihat dari awal menyamakan tujuan tadi itu sama closingnya Oh. itu eh, apa agak melebar karena dari identifikasi bosan tadi itu mungkin karena melebar-melebar itu. Tadi Tapi soalnya saya anu ya, coachnya kan mengatakan apa ya tentang pembelajaran itu di awal pertama itu saya belum menemukan kata kunci gitu loh. Jadi saya di, di kalimat pertama saya nggak menemukan kata kunci, kok Pak Eri sudah diam. Lah saya bingung mau ngomong apa. oh iya, tidak apa-apa Bu ya. Ya, nah, tapi sudah luar biasa Bu Susanti. Ya, Mudah-mudahan ini pertemuan kali ini bisa bermanfaat ya terima untuk kasih. mengembangkan kita semuanya, Bu Santi juga, Bu Ya, Eri terima juga. kasih. Kita akhiri ya pertemuan ini. Ya, terima Mari kasih kita Pak berdoa sesuai Ahmad. dengan agama dan percaya masing-masing. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih Bu Santi, Pak Eri. Selamat bertugas kembali. ya, Iya, terima kasih Pak selamat Ahmad, Pak bertugas Eri. ya.